Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tenang, sehat, sejahtera, dan penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Baik, ini akan menjadi series sebelum terakhir di bulan Desember 2023 ini, dan kita akan betul-betul merangkumnya dan meninggalkan jejak yang teramat sangat banyak ya di konten kali ini. Dan kita akan merangkum dengan tema bagaimana cara mempraktekkan afirmasi untuk law of attraction. Nah, yang pertama adalah penting untuk kita pahami bersama bahwa setelah hampir 1 bulan kita belajar tentang law of attraction, maka efektivitas afirmasi atau efektivitas tarik-menarik yang dapat kita lakukan itu sangat bergantung dari komitmen dan dedikasi kita untuk, nah ini perlu digarisbawahi, untuk berlatih secara konsisten dan persisten. Jadi kita perlu menyiapkan diri kita perlu bersedia untuk melakukan latihan secara konsisten dan persisten. Seberapapun bakat Anda, seberapapun hebatnya bakat Anda untuk melakukan survive terhadap kehidupan ini, bagaimanapun, kita perlu melakukan latihan. Dan itu harus konsisten setiap hari. Tidak bisa kita misalnya hari ini melakukan latihan, misalnya ini kita fokus terhadap law of attraction. Kita meningkatkan kadar gaya tarik kita, tapi tidak konsisten, hasilnya tentu tidak maksimal. Sangat berbeda ketika kita memang sudah meniatkan diri kita untuk melakukan menaikkan gaya tarik kita, dan kemudian kita mencatatnya misalnya, kita kemudian mengevaluasinya setiap hari, maka hasilnya akan sangat-sangat berbeda. Nah, kemudian keyakinan akan afirmasi itu akan lebih kuat ya seiring berjalannya waktu. Kita akan makin yakin, makin kuat keyakinan kita, dan keyakinan itu akan makin mudah kita terima seiring dengan kita konsisten berlatih sepanjang hari. Nah, kemudian jika kita berbicara dengan diri kita berhasil berinteraksi dengan diri kita dengan mindset yang positif, maka berarti kita sudah berlatih afirmasi. Jadi ini tentang berbicara terhadap diri sendiri. Kita sudah sering membahasnya ya, bahwa kita itu berbicara terhadap 3 hal. Yang pertama itu berbicara terhadap diri kita sendiri, yang kedua berbicara terhadap Allah atau Tuhan kita, dan ini kita lakukan ketika kita beribadah ya. Baik itu kalau Islam berarti sholat, makanya kemudian kita juga menganjurkan untuk sholat 5 waktu, di awal waktu, di tempat ibadah juga di masjid, dan juga kita menambahnya dengan sholat tahajud. Sehingga interaksi kita, komunikasi kita dengan Allah, dengan Tuhan kita itu akan semakin bagus. Nah, kemudian yang ketiga berbicara dengan orang lain. Nah, ini tiga-tiganya itu perlu kita latih ya. Dan yang paling basic adalah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi setiap kata yang kita ucapkan itu adalah penegasan. Jadi kita disiplin menegaskan, kita meneguhkan komitmen kita meneguhkan tekad kita untuk kita melakukan perubahan. Nah, terkadang nih ya, terkadang afirmasi kita itu terhadap diri kita sendiri, atau mungkin kita membenamkan, atau kita melihat orang lain misalnya, itu terkadang itu malah nggak positif ya. Jadi kata-katanya kita malah nggak positif. Padahal afirmasi itu membantu kita itu secara sadar menekan tombol dan mulai berbicara ke arah yang benar-benar ingin kita tuju. Jadi hidup ini nggak bisa mengalir begitu saja teman-teman sekalian. Hidup ini harus secara sadar kita arahkan kemana. Kita arahkan ke arah yang tujuan yang memang ingin kita tuju. Kalau mengalir begitu saja, khawatirnya dengan dahsyatnya godaan atau bisikan setan, dahsyatnya godaan dunia ini, dahsyatnya ujian yang dunia ini berikan, maka khawatirnya justru kita, pengembangan diri kita itu mengarah ke
arah yang memang tidak baik ya, atau mengarah hal yang memang, bahasa nauzubillahnya itu yang malah ngeri gitu ya, yang malah ngeri, yang malah kriminal, yang malah respon negatif. Nah, itu kita harus betul-betul hindari. Nah, kemudian karena memang afirmasi itu adalah rutinitas harian, nah ini, setiap hari untuk mendapatkan manfaat maksimal. Oleh karena itu, kita mesti bersikap baik terhadap diri sendiri dan lakukan itu sesering mungkin. Jadi minimal pagi hari, tapi juga lakukan sesering mungkin. Bisa siang hari juga, sore hari juga, malam hari juga. Karena seperti apapun, awalnya itu tampak sulit, awalnya itu tampak, "Bisa nggak ya? Kok kayaknya saya kok kayak gini, kok saya kok mengafirmasi bicara sama diri sendiri kok aneh," gitu kan. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi mudah dan menjadi bagian dari diri kita. Frekuensi positif itu akan menjadi bagian dari diri kita. Pemikiran, mindset positif itu akan menjadi bagian dari pikiran dan diri kita. Nah, jadi kita perlu memperhatikan setelah sekian lama kita mempelajari law of attraction, yang pertama kita perlu merenungkan kualitas diri kita, terutama kualitas positif diri kita. Karena sebagai manusia, kita itu sering lebih memikirkan apa yang ingin kita ubah daripada apa yang kita sukai. Nah, teman-teman sekalian, kita itu masing-masing kita itu makhluk yang unik. Masing-masing kita itu manusia yang sangat unik, yang sangat spesifik, memiliki tugas peran yang sangat spesifik, beda dengan yang lain. Bahkan beda dengan orang tua kita, beda dengan saudara-saudari kita, beda dengan teman-teman kelas kita, beda dengan teman-teman bekerja kita. Kita tuh sangat-sangat spesifik, sangat-sangat unik yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain di dunia ini. Percaya. Nah, karena kita tahu kita itu sangat spesial, sangat spesifik, maka tuliskan setiap kita afirmasi itu, kata pertamanya itu adalah saya seperti ini, saya seperti itu. Jadi saya, ini memang tentang saya ya, law of attraction itu tentang saya. Oke, kemudian yang kedua, pertimbangkan skrip negatif yang ingin kita ganti dengan skrip positif. Pertimbangkan kata-kata negatif yang ingin kita ganti dengan kata-kata positif. Nah, kadang-kadang kan kita down, kadang-kadang ketika kita ada masalah, kita drop, kadang-kadang kita mendapatkan informasi yang negatif, yang susah, kemudian kita secara batin drop, ya kan? Kemudian pertanyaannya apa yang terlintas dalam pikiran kita saat itu? Apakah kita memiliki persepsi negatif terhadap situasi itu? Kemudian dihubungkan, apakah kita kemudian menghubungkan diri dengan persepsi negatif tentang penampilan kita misalnya, kecerdasan kita, prestasi kita, wah kita memang nggak seberapa, kemampuan kita yang diremehkan. Nah, saatnya mengganti itu, situasi perasaan-perasaan itu, yang negatif itu, dengan kualitas positif yang ingin kita capai. Jadi, kalau misalkan kita merasakan, wah dibilangin orang kerja nggak becus, kemudian dinilai orang nggak baik dan sebagainya. Ganti itu semua dengan kualitas positif yang ingin kita capai. Saya akan lebih baik, saya akan lebih pintar, saya akan lebih berbicara akan lebih jelas, saya akan lebih tegas, saya akan lebih cerdas, saya akan belajar lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pertimbangkan tujuan positif yang ingin kita capai. Nah, ini yang berkaitan juga ya dengan sebelumnya. Jadi tujuan-tujuan itu kita tulis. Kita harus merasa lebih baik dengan tujuan kita. Kita harus merasa bahwa tujuan itu tujuan yang sangat mungkin kita capai. Dan kita akan semakin termotivasi kan untuk mencapai tujuan itu semua. Nah, makanya tulis. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima ya, urutkan daftar tujuan dan kata-kata Anda. Kita itu mungkin akan menemukan bahwa di daftar kata-kata, daftar afirmasi itu akan tambah banyak, tambah panjang, dan itu sangat-sangat luar biasa. Kita itu pasti ingin mengerjakan semuanya secara bersamaan. Itu pasti. Kita pengen menggabungkan semua kebaikan itu dalam satu waktu. Itu pasti. Nah, tapi
pilih apa yang paling mendesak dan kerjakan terlebih dahulu. Jadi tentu harus ada prioritas ya dari daftar yang sangat banyak itu. Maka kita harus fokuskan hal yang memang sangat mendesak itu kita selesaikan terlebih dahulu. Dan kemudian ketika kita ada pertumbuhannya, ada perubahannya, nanti yang lain itu akan mengikuti, akan lebih mudah. Jadi ini tentang prioritas. Nggak bisa enggak. Kita misalnya saya pengen sehat, saya pengen kaya, saya pengen punya pekerjaan yang hebat, saya kemudian bisa memiliki hubungan relasi sosial yang sangat baik di tengah masyarakat. Saya pengen penampilannya itu performanya luar biasa. Saya pengen cerdas dan sebagainya, enggak bisa. Kita kalau misalkan bareng-bareng itu ya susah sekali. Oleh karena itu, kita harus memprioritaskannya. Saya akan ini dulu nih, fokus ini dulu. Saya akan menggunakan waktu saya untuk ini. Nah, begitu. Jadi dengan begitu maka hasilnya itu akan lebih paten. Kita akan merasakan, ternyata luar biasa. Saya itu bisa mencapai hal setelah saya berjuang ya. Jadi perasaan itu akan terasa ketika kita itu akan ada perubahan. Nah, seperti itu. Nah, nanti sebagian ini akan menjadi konten di final content dari Law of Attraction series ini di esok hari. Alhamdulillahirabbil alamin.